Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sesi 2 akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengukuran besaran elektrik, yang dimana kami berisi tentang modul 5, yaitu pengukuran kualitas daya yang beranggotakan 4 orang, yang saya sendiri Randy Abdul Aziz dengan NPM 018 dan rekan saya Daniel Faisal dengan nomor NPM 057. Saya Muhammad Rafi Aditya dengan nomor NPM 094. Saya Rauf Ariki Batulo dengan nomor NPM terakhir 096. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan dari praktikum di modul 5, yaitu pengukuran kualitas daya. Nah, tujuan yang pertama yaitu mengetahui cara penggunaan serta pengukuran pada alat ukur kualitas daya dengan menggunakan Power Quality Analyzer. Yang kedua, dapat menganalisis data setelah melakukan pengukuran dengan Power Quality Analyzer. Kualitas daya listrik memiliki 3 parameter penting, yaitu tegangan, arus, dan frekuensi listrik. Segala penyimpangan nilai tegangan, arus, dan frekuensi listrik dapat memperburuk kualitas daya yang dihantarkan. Buruknya kualitas daya yang dapat menyebabkan kegagalan atau salah operasi beban listrik pada konsumen. Power Quality Analyzer adalah suatu peralatan ukur yang digunakan untuk mengetahui kualitas daya dari tenaga listrik. Alat ini sangat kompleks karena mengukur tegangan arus listrik dan frekuensi, daya kompleks, daya aktif, dan daya reaktif. Pada percobaan ini, parameter yang diukur menggunakan alat ini adalah tegangan, arus, dan harmonik. Alat yang digunakan yang pertama ada Power Quality Analyzer dan panel listrik 3 fasa di gedung teknik elektro, yang dimana di panel 3 fasa ini memiliki pilot lamp, lampu indikator yang menggunakan dan menandakan adanya aliran listrik pada panel listrik terdiri dari fasa R, S, dan T. Yang kedua, ampere meter, alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada peralatan elektrik, memantau beban listrik, dan memastikan keamanan terdiri dari fasa R, S, dan T. Yang ketiga ada voltmeter, mengukur tegangan listrik 1 fasa maupun 3 fasa. Selanjutnya di bagian dalam panel 3 fasa ada kabel input yang berasal dari PLN, terdiri dari kabel fasa R, fasa S, dan fasa T, dan 1 netral. Yang kedua ada MCCB, komponen panel listrik yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus aliran listrik. Yang ketiga, current transformer atau CT, alat yang digunakan untuk mengurangi arus tegangan bolak-balik dari ratusan atau ribuan ampere meter menjadi lebih rendah. Yang keempat ada busbar, yang merupakan indikator yang berfungsi untuk menghantarkan listrik yang terhubung dengan MCCB. MCB, komponen panel listrik yang berfungsi sebagai pembatas dan pengaman alur listrik. Bekerja secara otomatis untuk memutus aliran listrik saat terjadi kelebihan beban atau korsleting. Ya, Rafi di sini saya akan menjelaskan pada modul 5, yaitu tentang pemasangan dan alat. Nah, untuk pemasangannya itu sendiri yaitu pertama, pemasangan PQA pada saluran panel listrik 3 phase di gedung teknik elektro. Nah, ini ada di bagian lantai 2 di gedung lab teknik elektro. Nah, saya ke bagian itu. Nah, untuk langkah kedua yaitu pertama, hubungkan kabel klem arus sekitar konduktor fasa R, S, T, dan N, ya. Klem-klem tersebut ditandai oleh warna yang berbeda untuk menandakan polaritas yang benar. Selanjutnya, hubungkan kabel untuk tegangan mulai dari ground, kemudian R, S, T, dan N pada Power Quality Analyzer. Nah, untuk langkah keempat, pastikan klem arus aman, ya, dan menutup konduktor. Colokan adaptor untuk langkah kelima, ya, colokan adaptor ke stop kontak
ke stop kontak yang ada pada panel tersebut untuk menghidupkan alat ukur tersebut. Nah, untuk langkah ke-6, kemudian ya, ukur tegangan, arus, dan harmonik THD-nya. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Faisal. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan data yang kami peroleh dari pengukuran kualitas daya. Ya, dan untuk data yang kami ambil di sini terdapat 5 data yang dimana tiap datanya kami ambil tiap 3 menit sekali. Dan data tersebut berisi tentang perubahan tegangan, THD, dan arus yang dimana kami sajikan dalam bentuk tabel dan akan ditampilkan di sini. Nah, untuk yang pertama yaitu perubahan tegangan, yang dimana perubahan tegangan di sini memiliki perubahan yang berbeda tiap fasanya. Dan untuk pada data pertama, pada fasa R bernilai 225,85 volt, pada fasa S 223,25 volt, dan pada fasa T 224,3 volt. Lalu pada data kedua, fasa R bernilai 223,72 volt, pada fasa S 225,05 volt, pada fasa T 223,25 volt. Lalu pada data ketiga, fasa R bernilai 224,13 volt, pada fasa S 224,66 volt, pada fasa T 223,73 volt. Lalu pada data keempat, fasa R bernilai 225,36 volt, lalu pada fasa S 225,14 volt, lalu pada fasa T 222,95 volt. Lalu pada data kelima, fasa R bernilai 225,66 volt, lalu pada fasa S 224,97 volt, lalu pada fasa T 223,91 volt. Dan untuk perubahan THD sendiri terdapat perubahan signifikan terutama pada data kedua yang dimana nilai THD-nya sebesar 101,73%, yang dimana pada data kedua ini bernilai paling kecil dibanding data yang lain, yang dimana data lain berkisar di angka 1,9%. Dan untuk perubahan arus sendiri, pada data yang pertama, pada fasa R bernilai 3,48 ampere, dan untuk pada fasa S 4,44 ampere, dan untuk pada fasa T bernilai 0,99 ampere. Dan untuk data kedua, pada fasa R 3,48 ampere, dan pada fasa S 4,45 ampere, dan pada fasa T 1 ampere. Lalu pada data ketiga, pada fasa R bernilai 3,48 ampere, pada fasa S bernilai 4,33 ampere, pada fasa T bernilai 0,99 ampere. Lalu pada data keempat, pada fasa R bernilai 3,49 ampere, lalu pada fasa S bernilai 4,34 ampere, lalu pada fasa T bernilai 0,99 ampere. Lalu pada data kelima, pada fasa R bernilai 3,49 ampere, lalu pada fasa S 44,35 ampere, lalu pada fasa T 0,99 ampere. Dan untuk perubahan pada THD sendiri itu semua data bernilai 0%. Ya, dan dari data tersebut dapat diambil bahwa THD yang kami ukur masih di bawah
masih di batas ideal, yang dimana pada THD tegangan maksimalnya itu di angka 5%, dan yang terukur di sini paling tinggi di 1,96%. Dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa distorsi yang terjadi sangat kecil, karena kan nilai tersebut masih di bawah nilai idealnya. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari modul 5. Untuk nomor 1 yaitu parameter utama, tegangan, arus, dan frekuensi adalah dasar daya listrik. Alasannya ketiganya langsung mempengaruhi energi dan kinerja peralatan. Untuk dampak penyimpangannya ada 3, yaitu tegangan menyebabkan kerusakan peralatan atau isolasi tinggi atau reset. Yang kedua, arus. Untuk arus menyebabkan panas, rugi-rugi daya atau I pangkat 2 R losses berlebihan. Untuk frekuensi menyebabkan ketidakstabilan sistem. Nah, untuk nomor 2 yaitu kabel tegangan. Pasangan aman dan urutkan pasa RST sesuai dengan posisinya. Yang kedua, sensor alus atau klem, yaitu pasang di konduktor. Yang ketiga, perhatikan arah panah pada klem. Nah, di sana harus menuju beban untuk memastikan pengukuran daya dan sudut pasa yang benar. Untuk selanjutnya, pastikan warna klem harus sesuai dengan warna kabel tegangan. Untuk nomor 3, berdasarkan hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa nilai THD pada tegangan dan arus berubah-ubah tiap waktu, dan pada tegangan THD meningkat sampai pengukuran terakhir. Nah, untuk selanjutnya saya akan juga menyampaikan kesimpulan dari model 5, yaitu nilai THD pada sistem berubah-ubah tiap waktu. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai THD meningkat, khususnya pada pengukuran terakhir. Sekian dari pengenalan modul praktikum tadi. Semoga teman-teman yang dimanapun melihat video ini, mohon like dan subscribe channel kami agar tetap berkembang dan semangat lagi untuk membuat video-video inspiratif. Terima kasih.